Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya dari Bapak-bapak pengurus DKM Al-Haqul Mubin Plan 2 atas kesempatannya kepada saya untuk diberi waktu untuk mengisi kultum di hari ini tanggal 23 Ramadan ya. Insya Allah yang puasanya hari Selasa 23 Ramadan. Nah, di kesempatan yang bahagia ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat iman yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini hingga ke hari 23 dengan lancar dan baik, sehingga kita bisa maksimal untuk memuliakan di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kita, baik di puasa maupun salat tarawih dan baca Al-Qur'annya. Setiap kali kita memasuki bulan Ramadan, pada saat kita mau memasuki bulan Ramadan itu mungkin bukan cuman saya tapi juga bapak-bapak sekalian, dari saya juga waktu masih kecil, apa yang saya ingat-ingat jika akan memasuki bulan Ramadan itu adalah pertama, sebelum masuk ke bulan Ramadan biasanya seminggu sebelum bulan Ramadan itu kita, orang-orang tua kita mengajarkan kita untuk biasanya mengajak anak-anaknya untuk ke makam, nyekar istilahnya bahasa Jawa itu, ke makam orang tua, kakek atau nenek yang sudah meninggal. Itu yang diajarkan oleh orang-orang tua kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan pada setelah bulan Ramadannya seperti biasa kita melaksanakan puasa, salat tarawih yang khusus spesial di bulan Ramadan, dan malamnya baca Al-Quran tadarus. Nah, di akhir Ramadan biasanya itu lagi-lagi apa yang diingatkan oleh orang-orang tua kita, yang kita sebagai anak pasti akan diajak, dan sekarang kita mengalaminya, yaitu pulang kampung ya. Pulang kampung tujuannya adalah kita bertemu sama orang tua lagi, membahagiakan orang tua dengan pulang ke rumah orang tua. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita rasakan orang tua itu di bulan Ramadan ini kita selalu ingat gitu. Dua event di depan dan di belakang itu semuanya adalah kita mengkhususkan waktu itu untuk bertemu orang tua, baik itu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itulah mereka mengajarkan, bahkan Islam pun juga mengajarkan, Allah juga dalam firman-Nya di Al-Quran juga mengajarkan bahwa orang tua itu mempunyai posisi yang utama, mempunyai posisi yang istimewa bagi kita gitu, umat muslim. Pernahkah kita bertanya gitu? Kadang-kadang saya mungkin yang tanya ya dalam diri saya sendiri, kenapa dulu orang-orang tua kita yang dulu, pendahulu kita itu, mendahulu kita memilih untuk beragama Islam. Padahal kalau kita ingat di buku, kita baca di buku sejarah, Islam ini kan bukan dari Indonesia ya, diajarkan oleh orang-orang Arab yang datang ke Indonesia. Berarti artinya orang-orang tua kita, pendahulu kita dulu itu agamanya bukan Islam. Kalau baca sejarah yang dulu-dulu pasti animisme, dinamisme gitu ya, percaya gitu aja adanya Tuhan, tapi enggak benar-benar menjalankan ajaran Islam gitu. Nah, kalau kita
rasakan juga. Ajaran Islam ini kan berat ya. Ada sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tarawih, sahurnya sendiri itu berat kalau puasa itu, karena kita bangun jam segitu, jam 3, jam setengah 4, dan kita disuruh untuk makan itu. Kalau kita nggak semangat dengan ikhlas untuk menjalankan demi mencari ridho Allah, mungkin berat gitu. Bukan jam-jamnya lapar gitu, jam-jam ngantuk, mendingan kita akan milih tidur gitu. Dan memang berat untuk di Islam itu. Tapi kenapa mereka mau memilih agama itu untuk mereka anut pada saat itu? Karena menurut saya ini ya, mereka menemukan bahwa mereka percaya bahwa agama inilah yang benar. Mereka enggak mencari yang mudah, tapi mencari berkah. Sehingga mereka memutuskan untuk masuk menjadi Muslim dan berserah diri kepada Allah dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, dari sini saja kita bisa, kalau kita rasakan ya, nikmat ini itu yang paling berat adalah orang-orang tua kita dulu pada saat memutuskan gitu. Kalau kita sekarang lahirnya sudah beragama Islam karena orang tua kita Islam gitu, dari lahir kita Islam, enak. Bapak ibu kita yang ngajarin dari waktu itu masih kecil, puasa disuapin, kalau nggak mau bangun dibangunin, dimasakin, makan juga disuapin. Untuk kita jauh lebih mudah. Tapi kita bisa bayangkan orang-orang tua kita zaman dulu yang pertama kali memutuskan itu pasti berat banget dibanding kondisi mereka pada saat mereka belum punya agama gitu. Nah, dari sini saja kalau kita rasakan harusnya kita merasa bersyukur mempunyai orang tua kita dulu yang mau mengambil jalan yang susah untuk memilih Islam dan diajarkan kepada anak-anaknya. Islam itu mereka anggap itu benar, dan mereka walaupun berat mereka tetap mempercayainya dan tetap memegang teguh iman, dan kemudian diajarkan, diamalkan, sehingga mereka ajarkan ke anak-anaknya, sehingga sampai keturunannya generasi kita sekarang ini. Dari situ saja sebetulnya align ya sama dengan apa yang firman Allah, bahwa dari situ saja harusnya kita bersyukur sama orang-orang tua kita, dan kita kalau bisa mendoakan, karena dari jerih payah dan semangat mereka juga kita bisa seperti sekarang ini jadi seorang muslim. Makanya anjuran dari Allah, baik itu di firman Allah dalam Al-Quran dan di hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali anjuran untuk kita berbakti kepada orang tua, untuk kita dapat membahagiakan orang tua kita, karena apa jerih payah dan apa yang sudah dilakukan orang tua kita itu yang sekarang kita bisa rasakan. Tanpa mereka mungkin kita tidak bisa seperti sekarang ini. Seperti di surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Selain di ayat ini juga masih banyak ayat yang lain di mana
uh, Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, baik pada saat orang tua kita masih hidup atau pada saat yang sudah meninggal. Anjuran berbakti kepada orang tua ini memang sangat tinggi derajatnya untuk di agama Islam, agama yang kita peluk, yaitu karena merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yang sangat dipegang teguh oleh Rasulullah, bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Dan yang kedua, doa orang tua adalah doa yang mustajab, yang dijamin oleh Allah pasti akan dikabulkan. Doa orang tua kepada anaknya, dan itu adalah amalan yang paling mudah sebetulnya bagi kita. Jika kita meminta doa, kita mengalami kesulitan, kita ada masalah, apa yang kita inginkan belum tercapai, sebetulnya yang paling mudah adalah sudah diajarkan oleh Allah. Tinggal kita datang ke orang tua, minta didoakan, terutama kepada ibu, yang insya Allah doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jadi mari kita selalu berbuat baik kepada orang tua kita bahagiakan mereka pada saat mereka masih hidup, dan kita berbakti juga pada saat mereka, jika orang tuanya sudah meninggal, dengan cara mendoakan, selalu rajin mendoakan selesai sholat, untuk kirim doa kepada orang-orang tua kita. Mungkin dari saya kultum kesempatan hari ini itu saja. Semoga kita menjadi orang-orang, kita semua menjadi orang-orang yang dapat berbakti kepada orang tua kita, dan menjadikan orang-orang tua kita menjadi mereka yang dekat dengan Allah, karena selalu kita kirimi doa pada saat mereka juga sudah tidak ada. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.